Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Shalom buat Kristus, selamat beribadah. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah offline dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan jemaat lainnya. Pastikan Anda telah mengambil amplop persembahan Anda di meja usher, mengisi persembahan Anda dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan secara mandiri. Dan silakan melengkapi data pribadi, juga jenis persembahan Anda terlebih dahulu. Bagi Anda yang mengikuti ibadah ini secara online, silakan memberi persembahan Anda melalui rekening gereja atau melalui aplikasi pembayaran online dengan memindai kode QR yang ada di layar Anda. Setelah itu, silakan mengkonfirmasi pembayaran persembahan Anda kepada Saudari Julfrida Siregar. Kuasamu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Berikut jadwal ibadah Blessing Community hari ini dan ibadah minggu depan. Bawa kemuliaan-Mu, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Bagi Anda yang ingin mengikuti ibadah secara offline, terlebih dahulu Anda perlu mendaftarkan diri kepada Bapak Iwan Lauli dengan format nama lengkap sesuai KTP dan sesi ibadah yang ingin diikuti. Kuota yang disediakan di setiap ibadah adalah sebanyak 60 orang. Murid Kristus yang boleh mengikuti ibadah offline adalah yang berusia produktif, bukan lansia, dan bukan anak-anak, serta mematuhi protokol kesehatan selama Anda berada di gedung Blessing Community. Ibadah ini juga bisa Anda saksikan melalui akun media sosial YouTube atau Instagram Blessing Community. Kami juga menginformasikan bahwa doa gabungan jemaat tahun 2020 telah selesai dilakukan per tanggal 19 Desember kemarin. Doa gabungan jemaat akan kembali dilakukan pada tanggal 16 Januari 2021 secara online di YouTube Blessing Community Medan. Selesainya doa gabungan tahun ini tidak berarti kita juga berhenti berdoa. Tetaplah membangun mesbah doa Anda di rumah bersama keluarga dan orang terdekat Anda. Demikian Bless News untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti seluruh platform media sosial gereja kita, baik itu Facebook, Instagram, serta YouTube untuk memperoleh informasi ter-up-to-date seputar kegiatan kejemaatan. Sekarang, mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara semua. Ya, saya percaya hari ini kita datang dengan membawa yang terbaik. Amin. Persembahan yang terbaik, pujian terbaik bagi Tuhan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang sepakat dengan saya bahwa hari ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Semua kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Minggu ini kita akan merayakan Natal. Siapa excited? Semua excited ya, walaupun keadaan yang sangat di luar prediksi kita ya. Sepanjang tahun kita mengalami kondisi yang tidak mengenakan gitu ya, social distancing dan banyak pembatasan-pembatasan yang kita alami, sehingga kita juga merayakan Natal itu sangat
Yang pasti Bapak Ibu, tahun depan bukan suatu hal yang mungkin bukan yang lebih mudah gitu ya. Tapi saya percaya ketika kita setiap waktu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Amin. Untuk melewati segala kondisi dalam kehidupan kita. Hari ini kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Hari ini kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau merayakan Engkau Allah kami sebagai Allah yang tetap setia dan tetap. Kami mau bersyukur. Kami mau sembah Tuhan kami. Kami mau meninggikan Tuhan kami sebagai Haleluya Tuhan. Kami berikan Engkau segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami baik. Mari semua ke Bethlehem.
sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, Dia layak. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He. Katakan sekali lagi. To God be the glory. To God be the glory for the thing He. Sekali lagi katakan. To God be the glory. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada, Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia.
pribadi yang menyelamatkan hidup kami, sahabat kami, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami adalah karya-karya yang ajaib. Pekerjaanmu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan besar, ajaib semua perbuatanmu Tuhan. Besar dan ajaib segala perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang mengasihi kami. Kejadian kami ajaib dan dahsyat. Bahkan Kau mengasihi kami dengan hidup. Terima kasih Yesus. Kami serukan Engkau Allah yang baik, Allah yang besar. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu, Yesus Raja yang memerintah. Kau datang ke dunia untuk menyambut kami, menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar Kau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya
katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kuduslah, kuduslah namamu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Agunglah namamu Tuhan. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Mari katakan Yesus Dia layak, layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Layak di, katakan sekali lagi, Kau yang layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Layak disembah, kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum padamu. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi mari kita berikan kekaguman kepada Allah kita. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes Tuhan, Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah selama-lamanya Tuhan. Kami kagum Tuhan, kami kagum Yesus Tuhan, kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum padamu Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Karya-Mu atas hidup kami membuat kami kagum akan Engkau Tuhan.
kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Bahkan ketika kami tidak dapat merasakan kasih itu, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap mencintai kami. Itulah kasih yang luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami, Tuhan. Di sana kami mendapatkan ketenteraman yang besar. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Tidak terasa sudah tanggal 20. 5 hari lagi tanggal 25 di mana kita merayakan Natal. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan judulnya adalah tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Mari kita baca sama-sama kebenaran ini. 1, 2, 3, ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Dan firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, oke. Ya, 1, 2, 3 ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus berkata bahwa Dia mengasihi kita karena Dia sudah memperoleh kasih dari Bapa. Jadi Bapa mengasihi Yesus, lalu Yesus mengasihi kita. Dan Yesus juga berkata bahwa aku ini di dalam kehidupanku di atas muka bumi ini, aku selalu tinggal di dalam kasih Bapa. Ya. Nah, saudara, apa sih artinya tinggal itu? Ya, tinggal artinya istirahat. Tinggal artinya berdiam. Tinggal artinya menjadikan kasih menjadi rumah, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung, tempat kita beristirahat. Ya. Jadi kalau katanya tinggallah di dalam kasihku, artinya kita istirahat di dalam kasih Tuhan. Kita berdiam di dalam kasih Tuhan. Kita menjadikan kasih Tuhan menjadi rumah. Nah, sama seperti saudara tinggal di rumah saudara. Ya, saudara menjadikan rumah menjadi tempat tinggal saudara. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini kita pasti banyak tantangan dalam kehidupan kita. Ya, kalau hujan, kalau kita tinggal di dalam rumah kita aman. Ya, apa yang terjadi di luar sana, saudaraku, ya, kita aman dari segala sesuatu yang terjadi di luar sana. Nah, demikianlah kita dalam kehidupan kita kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya. Nah, dalam versi The Message dikatakan, I have loved you the way my Father has loved me. Make yourself at home in my love. Nah, jadi itu benar saudara. Make yourselves at home. Ya, jadikanlah dirimu, ya, jadikanlah kasih itu menjadi rumahmu, ya. If you keep my commands, you will remain intimately at home in my love. That's what I have done, keep my Father's commands and made myself at home in His love. Jadi dalam perjalanan kehidupannya, Yesus menjadikan kasih Bapa itu sebagai tempat perlindungan. Nah, saudara, apa yang saudara jadikan tempat perlindungan dalam kehidupan saudara? Ya, orang tua saudara, sahabat saudara, ya, pekerjaan saudara, atau apa yang saudara jadikan
sebagai tempat perlindungan dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara jadikan tempat perlindungan? Atau saudara nggak punya tempat perlindungan sama sekali? Ya, nah saudara, tempat perlindungan yang paling aman, yang paling stabil, yang paling nyaman itu adalah kalau kita menjadikan kasih Tuhan itu. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Menjadi tempat perlindungan kita, menjadi rumah kita. Ya. Secara umum ada dua jenis kasih yang kita kenal, ya. Nah, kalau kita berbicara kasih, kadang-kadang kita nggak bisa merasakan secara nyata, apalagi saudara kita mungkin punya pengalaman-pengalaman tidak dikasihi dalam kehidupan kita merasa sulit membayangkan kasih itu seperti apa. Ya, tapi nggak apa-apa, karena Tuhan kita baik, Tuhan akan memberikan pewahyuan kepada kita tentang kasih-Nya itu. Ya, yang penting saudara kepengen terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, ada dua jenis kasih yang kita kenal dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama itu kasih manusia. Ya, saudara, secara umum, ya, atau pada awalnya dalam kehidupan kita, dan yang kedua kasih Allah. Oke. Nah, kasih manusia, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ya, kasih manusia adalah kasih yang pertama kali kita kenal dalam hidup kita. Karena begitu kita lahir, saudaraku, ya, maka orang tua kita, ya, adalah orang yang pertama menyatakan kasihnya kepada kita. Ya, dan kita bertumbuh di dalam kasih dari orang tua kita atau siapapun yang ada bersama-sama dengan kita. Ya, jadi pertama-tama kita mengenal kasih manusia. Nah, ayo selanjutnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Kasih jenis ini adalah kasih yang bersyarat. Lalu apa katanya? Bisa gagal. Apa lagi? Tidak tetap. Apa lagi? Bergantung situasi dan kondisi. Apalagi bergantung pihak pemberi dan penerima. Ya, pihak penerima harus berusaha untuk dikasihi. Ya. Atau pihak pemberi kasihnya kadang-kadang ya bisa mengasihi kita, kadang-kadang bisa enggak. Kalau dia merasa enggak enak, dia enggak mengasihi. Itulah kasih manusia. Kasih yang bersyarat. Nah, apalagi katanya? Kasih yang dipraktekkan setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudara, itulah kasih yang pertama kali kita kenal dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita agak sulit kalau kita berbicara tentang kasih Allah. Ya, karena kasih manusia itu adalah kasih yang diusahakan, diterima oleh seseorang berdasarkan usaha kita. Kita selalu berusaha menyenangkan seseorang. Kita selalu berusaha membuat orang lain suka kepada kita dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena manusia paling dia takutin dalam hidup ini adalah ditolak. Nanti kita akan lihat, saudara. Ya. Akibat kasih yang bersyarat akan menimbulkan apa? Ketakutan. Akibat kasih yang bersyarat akan menimbulkan ketakutan. Ya, aku hari ini udah menyenangkan hati orang tuaku enggak ya? Kalau aku enggak menyenangkan hati orang tuaku, jangan-jangan orang tuaku enggak mengasihiku lagi. Jangan-jangan papa mamaku menolak aku, jangan-jangan aku dimarahin. Nah, itu adalah kasih yang bersyarat menimbulkan ketakutan. Kalau saudara lihat kisah anak yang hilang, sebelum pulang dia udah berpikir di dalam hatinya, bapakku itu baik ya katanya. Ya, pembantu-pembantunya aja makannya cukup, hidupnya mewah. Lalu dia pikir begini, aku udah nggak layak jadi anak papa.
Jadi biarkanlah aku minta sama papaku jadi orang upahannya pun jadi. Karena orang upahannya, pembantu-pembantunya pun mendapatkan kehidupan yang layak. Biarlah aku minta kepada papaku supaya aku boleh diterima seperti itu. Nah, itulah pikiran kita dalam hidup ini. Apalagi kalau kita udah saudaraku berbuat salah, berbuat dosa. Kerap kali saudaraku, anak-anak muda rela berbohong supaya tetap dikasihi. Kita rela mengatakan yang tidak sebenarnya. Kenapa? Kita takut. Takut apa? Takut ditolak. Ya, seperti saya dulu saudara. Ya. Kalau dulu saudaraku waktu saya masih kecil saudara punya tugas masing-masing. Ya. Dan kami itu dilarang pergi kemana-mana saudara. Nah lalu saudaraku kalau saya mendengar suara sepeda motor papa saya datang. Wah, saya dan adik saya pasti akan lari kencang-kencang saudaraku. Kenapa? Karena kami takut dimarahin. Takut dihakimin. Ya. Takut saudaraku dipukul saudara. Nah jadi nggak ada rasa aman. Ya saudara, itulah kasih yang kita pelajarin dalam hidup kita. Itulah kasih yang kita terima dalam kehidupan kita. Nah akibatnya apa? Kita nggak aman. Nah lalu kita berpikir sama Tuhan pun kayak gitu. Kalau saudara berdosa, saudara nggak berani dekat kepada Tuhan. Saudara nggak berani berdoa, saudara nggak berani memuji Tuhan, saudara berusaha memperbaiki diri saudara dulu, lalu saudara baru berani kepada Tuhan. Kenapa? Kalau saudara juga contohnya, ya karena saudara punya pengalaman. Pengalaman pertama tentang kasih itu begitu membekas, makanya banyak orang saudaraku nggak bisa bertumbuh dalam hidupnya. Kenapa? Kalau saudara kita nggak mengerti kasih, kita nggak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bantet pertumbuhan kita saudara. Karena kita berpikir kasih Tuhan juga bersyarat. Nah kasih manusia itu saudaraku harus kerja. Harus lakukan sesuatu supaya bisa diterima. Itulah kasih manusia. Gak boleh gagal. Kalau saudara gagal, kasih juga bisa gagal. Ya, nah makanya saudaraku, kita perlu belajar ya tentang kasih yang sesungguhnya. Ya, akibat kasih yang bersyarat menimbulkan ketakutan. Kasih bersyarat itu bahasanya begini, kalau kamu baik, kamu anak papa. Kalau kamu tidak baik, kamu bukan anak papa. Kalau kamu pinter, kamu anak papa. Kasih yang bersyarat itu kasih yang jikalau kamu hidupnya benar, papa sayang kamu. Tapi kalau kamu nggak benar, papa nggak sayang kamu. Saudara tahu bahwa hampir ya waktu saya tanya dengan Pak Ebit ya, hampir 100% orang-orang yang di penjara itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kasih dalam hidupnya. Bisa bayangin enggak? Hampir 100% orang yang di penjara itu tidak mendapatkan kasih dalam hidupnya. Orang yang tidak mendapatkan kasih dalam hidupnya akan menjadi liar, saudara. Ya, karena kebutuhan terbesar manusia apa? Kasih. Jangankan gitu loh saudara ya, jangankan manusia, binatang aja saudara. Coba ya, saudara misalnya punya 2 anjing misalnya, kami kebetulan punya 2 anjing. Ya. Nah, satu saudara sayangin betul. Satu saudara nggak sayang. Yang satu ini kecenderungannya saudaraku biasanya akan sakit-sakitan, buat banyak ulah, dan lain sebagainya. Anjing aja begitu saudara. Karena memang gini, kita itu diciptakan Tuhan di dalam kasih.
Kebutuhan terbesar kita bukan uang. Kebutuhan terbesar saudara bukan uang, bukan. Justru kalau saudara punya banyak uang, saudara nggak mengerti kasih, engkau akan merusak dirimu. Banyak orang berpikir, kalau ada uang ini, no. Kalau kamu pun punya banyak uang, kamu akan mencari kasih dengan uangmu. Dan kamu tidak akan mendapatkan kasih yang sesungguhnya. Karena kasih yang sesungguhnya nggak bisa dibeli. Tapi kalau saudara punya kasih, mengerti kasih, hidup di dalam kasih, tinggal di dalam kasih, hidupmu akan aman, hidupmu akan tentram. Hai anak-anak muda. Berapa banyak hidupmu kacau karena engkau nggak mengerti kasih. Akibat kasih yang bersyarat akan menimbulkan ketakutan. Lihat ya, sesungguhnya, coba baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Tidak punya ketakutan. Kecuali apa? Takut jatuh dan takut kepada suara keras, suara bising. Coba lihat anak-anak, lari ke sana kemari, betul nggak? Kalau ada di sini anak-anak, dia nggak akan takut naik ke atas ini. Dia akan naik aja. Ya dia seperti apa adanya saja dia. Kalau saudara kan kalau coba datang kemari kan takut dimarahin Pak Esron kan. Kalau anak-anak dia nggak takut. Takut itu adalah sesuatu yang dipelajarin. Di mana kita belajar takut? Di rumah kita. Di mana kita belajar takut? Di tempat orang-orang di mana kita ada. Dari situlah kita belajar takut. Ya. Kita diciptakan dalam kasih. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kita diciptakan dalam kasih. Namun kita belajar untuk takut. Kita diciptakan di dalam kasih. Namun kita belajar untuk takut. Kasih yang bersyarat tadi menimbulkan ketakutan. Takut apa? Takut gagal dan takut ditolak. Di antara kedua takut ini yang paling berbahaya apa? Takut ditolak. Kita semua takut ditolak, saudaraku, dalam kehidupan kita. Kita semua mau diterima oleh orang lain sebagaimana kita adanya. Tapi karena kasih yang bersyarat itu, kita selalu berusaha menampilkan perform yang baik supaya kita diterima. Sehingga apa, saudaraku? Ya, kita lihat. Akibatnya kita kehilangan spontanitas dan keunikan kita. Daripada kita menjadi spontan, hidup dalam spontanitas dan keunikan, kita mau menjadi seperti orang lain harapkan kita menjadi. Supaya apa? Kita dikasihi. Kita mau hidup seperti apa yang diinginkan oleh orang lain. Supaya apa? Kita dikasihi. Saya tidak berkata kita hidup sembarangan loh saudara, bukan itu maksud saya. Belum tentu saudaraku apa yang diinginkan orang lain itu benar saudara. Tapi karena kita takut tidak dikasihi, ya sama seperti gini. Orang-orang yang ada, lihat ya, anak-anak yang hidupnya tidak dikasihi berusaha mendapatkan kasih di tempat lain. Mereka bergabung dengan anak-anak muda yang mungkin juga enggak mendapatkan kasih. Demi dikasih oleh gengnya mereka, mereka rela melakukan apapun yang jahat asal mereka dikasihi, dipuji oleh orang-orang yang ada di gengnya. Sebenarnya itu kronologis orang-orang yang hidupnya berantakan dan menjadi gangster, saudara. Kalau ditanya sungguh-sungguh, enggak ada orang yang mau jadi gangster dalam hidupnya. Enggak ada orang yang mau jahat dalam kehidupannya, itu enggak ada. Manusia itu saudaraku tahu yang baik dengan yang jahat, tahu.
Alkitab bilang hati nurani Tuhan kasih sama kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tapi karena kebutuhan kasih kita yang begitu besar, kita rela untuk mendapatkan kasih itu, kita rela lakukan apa saja untuk kita dikasihi oleh seseorang, saudara. Saudara lihat betapa besarnya kebutuhan akan kasih dalam hidup kita. Dan sayangnya saudara, kita sudah lama ada di gereja dan di dalam Tuhan, tapi kita juga belum mengenal kasih Tuhan itu. Itu sangat disayangkan. Karena kalau kita sudah mendapatkan kasih dalam kehidupan kita dari Tuhan, manusia bisa gagal mengasihi kita, tetapi Tuhan tidak pernah gagal mengasihi kita. Kalau kita udah menerima kasih Tuhan, kita nggak membutuhkan kasih yang lain, jenis yang lain. Kita aman menjadi diri kita sendiri. Kita tentram menjadi seperti apa kita adanya. Kita nggak lagi perlu pujian manusia. Kita tidak perlu lagi apresiasi dari manusia. Berapa banyak kita menjadi kecewa ketika orang lain tidak puji kita, ketika orang lain tidak apresiasi kita. Karena kita tidak mendapatkan kasih itu dari Tuhan. Kita merasa perlu dihormati, kita merasa perlu dihargai, kita perlu merasa diapresiasi. Walaupun itu nggak salah kalau orang lain apresiasi kita. Tetapi kalaupun seandainya di dunia ini tidak ada orang yang mengapresiasi saudara, tidak ada orang yang memuji saudara, Tuhan sangat bangga kepada saudara. Amin. Nah, ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Sehingga saudara tidak perlu mencari kasih di mana-mana. Kasih manusia gagal cepat lambat, saudara. Karena manusia juga terbatas. Nah, makanya minggu depan kita akan belajar tentang hidup dalam zona kasih, saudara. Ya. Kita bisa nggak mengasihi seperti Yesus mengasihi? Bisa. Nah, itu yang kita perlu latih dalam hidup kita. Ya, oke. Akibatnya kita kehilangan spontanitas, akibat kasih yang bersyarat, akibatnya kita kehilangan spontanitas dan keunikan kita. Ya, coba baca sama-sama berikutnya. 1, 2, 3 ya. Sehingga kita bertindak dan selalu menghindari kegagalan dan kritikan. Atau kalau kita tidak, ini yang saya katakan tadi, tidak mendapatkan kasih, kita menutup diri dan gak peduli. Anak-anak muda itu nggak peduli lagi, mau mempermalukan orang tuanya, dia udah nggak peduli. Dia lakukan apapun, dia nggak peduli. Dia lakukan apapun yang jahat. Sebenarnya kenapa dia lakukan apa yang jahat? Karena dia mau mendapatkan perhatian sebenarnya. Dia mau mendapatkan kasih sebenarnya. Dia bilang hanya dengan cara begini aku akan mendapatkan perhatian dari orang tuaku. Dan itu terjadi di masa kanak-kanak kita. Tapi kalau saudara punya orang tua yang mengasihi saudara, no matter what, sejak saudara kecil, saudara akan lebih nyaman hidupnya, lebih secure, lebih safe hidupnya. Tapi nggak banyak orang yang mendapatkan itu dalam hidup ini. Jadi jangan khawatir, karena ada satu kasih yang tidak pernah gagal. Amin. Nah, oke. Kita belajar, saudara. Nah, kita tidak dapat tinggal atau istirahat dalam kasih jenis ini. Makanya Yesus berkata, seperti Bapa mengasihi aku pun mengasihimu. Tinggallah di dalam kasihku seperti aku tinggal di dalam kasih Bapa. Jadi saudaraku, kalau kita mau tinggal beristirahat dalam kasih manusia, kita cepat lambat akan kecewa. Karena cepat lambat saudara akan melihat kelemahan-kelemahan manusia, cepat lambat manusia akan gagal dalam hidupnya. Saya tidak menjadi pesimis, bukan. Tetapi saudaraku, kalau kita tinggal di dalam kasih yang berasal dari manusia, manusia bisa nggak mengasihi kita seperti Kristus? Bisa, minggu depan kita akan belajar. Tetapi saudaraku, kalau kita tinggal dan mencoba memberi kasih manusia, kita nggak bisa beristirahat di dalamnya. Karena kasih ini pasti gagal. Sebab kasih jenis ini bersyarat dan berubah-ubah.
Saya saja belajar mengasihi orang-orang di sekitar saya, belajar mengasihi anak-anak saya dengan kasih yang tanpa syarat. Dan saya harus terus-menerus belajar mempraktekkan itu, saudara. Ya, sehingga kasih Allah bisa mengalir. Karena kalau kasih manusia kita nggak bisa tinggal di dalamnya. Selalu ada ketakutan, jangan-jangan aku ditolak, jangan-jangan aku dihianatin, jangan-jangan aku dibeginikan, jangan-jangan aku dibegitukan. Kenapa? Karena itu adalah kasih manusia. Nah, oke, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dalam perjalanan kehidupan ini kita membutuhkan istirahat. Kita perlu tempat tinggal untuk beristirahat. Betul nggak? Saudara malam istirahat nggak? Ya, kalau saudara sampai nggak bisa tidur gimana? Wah, capek ya. Malam mau tidur nggak bisa tidur loh saudara, nggak bisa istirahat. Pikiran saudara terus bertempur di sana. Saudara nggak bisa istirahat. Hidup ini perlu istirahat loh saudara. Ya, coba saudara seharian terus main handphone, main game, bosan nggak? Bosan. Makanya banyak orang hari-hari ini hidupnya sebenarnya bosan, jenuh loh saudara. Ya, nggak ada yang lain kecuali itu yang mereka kerjakan. Apalagi saudara anak-anak muda zaman sekarang, permainan saudara itu aja, memang beda tetapi selalu di gadget. Saudara tidak bersosialisasi dengan, justru di masa-masa seperti ini kita sepertinya terhubung, tetapi bukan face to face. Justru saat-saat ini tingkat kesepian, tingkat loneliness itu sangat tinggi. Makanya coba kita ibadah online udah berapa lama, semuanya protes, kapan kita ibadah ini ketemu offline, kapan? Padahal masih ada corona, itu pun kita paksakan. Kenapa? Karena kita kepengen ketemu. Beda loh saudara. Ketemu itu langsung dengan ketemu jarak jauh itu beda. Walaupun sekarang kan lebih enak kan, bisa video call enggak? Bisa, tapi beda saudara. Dalam perjalanan kehidupan ini kita membutuhkan istirahat dan kita perlu tempat tinggal untuk beristirahat. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Istirahat menolong kita untuk melepaskan kepenatan. Akibat apa? Persoalan, pergumulan, kegagalan, pengharapan yang belum atau tidak kesampaian. Ketika kita kehilangan iman, ketika kita terintimidasi, ketika ada ketakutan saudaraku, kita perlu istirahat dari semuanya itu. Berapa banyak pikiranmu hari ini lelah dengan semua persoalan yang kau hadapi, dengan semua kegagalan-kegagalanmu, dengan semua rasa saudaraku tidak bisa menerima diri sendiri. Berapa banyak engkau membenci dirimu saudara, berapa banyak engkau enggak bisa suka dengan dirimu. Kalau orang hidup terus-menerus di dalam dosa, satu kali dia akan betul-betul membenci dirinya. Kenapa ada orang mau menyakiti dirinya? Karena dia udah sampai tahap membenci dirinya. Kenapa ada orang membenci dirinya? Karena mereka nggak tahu tentang kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya dalam hidup ini. Kita perlu beristirahat. Ya, banyak orang lelah dengan pikirannya, dengan segala pergumulan-pergumulan, emosi-emosi yang tidak stabil dalam hidup ini. Kita perlu beristirahat. 1 Yohanes 4:18, baca sama-sama. 1, 2 ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam ini dikatakan di dalam kasih. Jadi lawan kasih itu takut. Bukan iman lawannya takut, enggak. Menurut ayat ini, di dalam kasih apa katanya? Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Apakah engkau takut hari ini? Takut ditolak? Takut gagal?
takut tidak bisa memenuhi pengharapan orang lain, nah engkau tidak hidup di dalam kasih. Takut dihakimi orang lain, takut apa kata orang lain, engkau tidak hidup di dalam kasih. Katanya kasih, orang yang hidup di dalam kasih enggak ada ketakutan dalam hidupnya. Karena kasih yang sempurna itu mengusir ketakutan. Takut enggak masa depan? Nah, saudara enggak ngerti kasih. Orang yang hidup di dalam kasih percaya, nah nanti kita akan lihat, percaya bahwa Tuhan mengontrol semua keadaan, Tuhan memberi masa depan yang baik buat kehidupannya, Tuhan akan menolong dia dalam segala sesuatu. Jadi orang yang hidup di dalam kasih itu sangat aman hidupnya, saudara. Karena firman Tuhan bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Istirahat menolong kita untuk mendapatkan kekuatan dan energi yang baru dalam perjalanan berikutnya. Saudara udah capek melakukan aktivitas, saudara tidur, saudara bisa tidur istirahat dengan nyenyak, dengan baik. Ketika saudara bangun pagi, saudara punya energi lagi untuk melakukan aktivitas hidupmu. Engkau punya energi lagi dan engkau sudah rehat, saraf-sarafmu, otakmu juga udah beristirahat, dan engkau kembali punya energi untuk melakukan perjalanan kehidupanmu berikutnya. Kalau engkau nggak bisa istirahat karena engkau tidak tahu tempat istirahatnya, kau tidak akan mendapatkan energi baru. Di manakah tempat kita beristirahat? Di mana? Ayo baca sama-sama. Di mana? Di dalam kasih Allah. Ya. Mazmur 46 ayat 11 dalam bahasa Indonesia ayat 10. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah. Be still. Artinya diamlah. Saudaraku, diam itu bukan cuma tubuh saudara yang diam. Sekarang ini saudara diam, duduk gitu ya. Tapi pikiran saudara enggak diam. Yang perlu di sini adalah saudara mendiamkan, menenangkan jiwamu di hadapan Tuhan dan mulai menyadari Tuhan dalam hidupmu. Itu yang dimaksud diam di sini. Coba nih, ketika saudara doa pagi, seringkali enggak pikiran saudara melayang dan mengembara? Enggak diam pikiran saudara. Saudara harus punya sesuatu, contohnya begini ya, sesuatu di dalam diri saudara untuk saudara bisa mendiamkan pikiranmu. Saya kasih contoh sederhana begini, ketika saya menyembah Tuhan dan pikiran saya melayang-layang, saya yang mendisiplin pikiran saya. Ingat, saudara adalah kapten jiwamu. Katakan, saya adalah kapten jiwa saya. Jadi saudara bisa tidak mengizinkan dia melayang melantur kemana-mana. Saudara yang mengarahkan. Ketika dia saudara mau membawa, pikiran saudara mau bawa saudara, karena gini, pikiran itu punya idenya sendiri. Itulah sebabnya setiap kali kita tidak memikirkan apa yang kita ingin pikirkan, tetapi kita memikirkan berdasarkan ide-ide, pikiran-pikiran yang muncul di dalam pemikiran kita. Contohnya tadi saya katakan, ketika saudara mau kepengen menyembah Tuhan, ternyata saudara melamun. Setiap kali begitu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, untuk mengontrol pemikiran saya katakan begini, Tuhan, hari ini aku ingin mengenalmu sedikit lebih baik. Nah, itu yang saya katakan, Tuhan, hari ini ketika aku berdoa dan menyembahmu, aku ingin mengenalmu sedikit lebih baik dan lebih benar. Jadi setiap kali saya menyembah Tuhan, saya katakan itu, Tuhan, kalau pikiran saya melayang dan mengembara ya, saya kepingin mengenalmu lebih baik lagi. Nah, atau kalau pikiran saya tidak bisa merasakan Tuhan, saya berkata begini, Tuhan, sekalipun aku nggak bisa merasakan Engkau, tapi aku percaya Engkau hadir di sini. Nah, itu yang membuat saya kembali bisa menyembah Tuhan.
Saudara harus perkatakan sesuatu. Jangan izinkan pikiranmu ngelantur. Engkau yang harus, karena engkau adalah kapten jiwamu. Kapten itu contohnya seperti kapal. Kapten itu saudaraku, dia yang mengarahkan kapal seperti pesawat. Siapa saudaraku? Pengarah daripada pesawat itu? Kaptennya, pilotnya saudara. Jangan biarkan saudara seperti pesawat kemana-mana. Enggak, mesti saudara pilotnya mengarahkan itu. Engkau yang mengarahkan pikiranmu. Jangan engkau menjadi korban pikiran-pikiranmu. Paham enggak? Saudara harus mengarahkan. Nah, saya kasih contoh begini. Pikiran itu punya idenya tersendiri, ya. Coba, siapa namanya nih? Sini kamu. Itulah udah lama gak ketemu ya. Gusti. Ya, nah saudara, saya berpikir hendak menyembah Tuhan, tetapi ini pikiran saya, pikiran-pikiran juga yang ada dalam diri saya, dari alam bawah sadar saya, pikiran sadar saya mau menyembah Tuhan, tapi muncul pikiran-pikiran lain. Nah, saudara ingat, kalau pikiran saya tidak mengontrol ini, akhirnya pikiran saya coba mau menyembah Tuhan, ini kamu cari jalan kamu sendiri, kamu pergi-pergi. Nah, inilah yang disebut pikiran bercabang cabang. Nah, dia pergi di kemana dia mau, coba mau menyembah Tuhan, jadi menyembah Tuhannya on off, betul nggak? Karena pikirannya bercabang. Jadi saudaraku, saya harus arahkan dia. Saya tuntun dia. Nah, saya amankan dia dan saya yang di depan, pikiran sadar saya di depan. Nah, kamu ikut saya sekarang. Nah, ini yang disebut saya jadi kapten buat jiwa saya. Saya yang mengontrol dia. Sehingga saya satu pikiran, betul enggak? Karena firman Tuhan bilang begini, orang yang mendua hati, mendua pikiran tidak akan aman dalam hidupnya, tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Nah, makanya saudara terus-menerus perlu mengontrol. Contohnya begini ya, saudara ada di sini, tapi pikiranmu, saudara nggak akan dapat apa-apa. Saudara harus mendisiplinkan pikiranmu. Aku hari ini mau mendengar firman Tuhan. Aku hari ini mau mendapatkan sesuatu. Tuhan bicara sesuatu kepadaku hari ini. Kalau engkau tidak begitu, pikiranmu akan layang-layang ke mengembara. Habis ini mau kemana ya? Mau ngapain ya? Kapan corona ini selesai ya? Duh, ini kayaknya kita semuanya kayak nggak kenal satu dengan yang lain ini. Sampai buka dulu maskermu, siapa kau sebenarnya? Saudara, engkau harus. Nah, ini saya ambil sedikit contoh ketika adik saya, Ibu Betty, dia dalam keadaan yang sangat galau, saudaraku, karena kejadian yang kemarin. Dia berdoa kepada Tuhan sebelum ibadah. Dia bilang, Tuhan berbicara hari ini. Saya mau mendapatkan sesuatu hari ini. Berbicara dari kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu hari ini. Benar saudara? Saya berbicara sesuatu, itu dia tangkap. Dan Tuhan berbicara banyak kepada dia. Dan ketika dia pulang, dia bilang begini, aku pulang dengan keadaan yang merdeka. Kalau saudara datang cuman ibadah, lalu saudara cuman sekedar hadir di sini, saudara nggak dapat apa-apa. Kenapa? Pikiranmu melayang dan mengembara. Kau harus tetapkan, kau harus kontrol pikiranmu. Apa yang menjadi kerinduanmu ketika engkau ibadah? Nah, itu akan mendrive engkau sampai engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Barulah ada gunanya engkau beribadah. Kalau cuma secara ritual agamawi, ini hari Minggu kita ke gereja, saudara nggak banyak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau mendrive pikiranmu, Tuhan berbicara sesuatu hari ini. Kau sedang mengunci pikiranmu untuk tidak pergi kemana-mana. Tapi kalau enggak, pikiranmu akan bercabang ke sana kemari, dan lain sebagainya.
Oke, silakan duduk. Thank you ya. Oke. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Oke. Baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Kenapa kita beristirahat di dalam Tuhan? Kasih Tuhan, 1, 2, 3 ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa katanya? Mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya orang-orang yang berdiam dan menanti-nantikan Tuhan. Bukan melamun. Banyak orang berdiam diri tapi melamun. Bukan itu yang dimaksudkan. Berdiam dirinya itu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu seperti begini. Seperti satu pokok yang melilit ke pokok yang lain. Saudara pernah lihat? Ada pohon yang sangat besar, dia melilit. Pohon ini melilit. Seperti itulah saudara yang disebut dengan menanti-nantikan Tuhan. Saudara merindukan Tuhan. Saudara mengharapkan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Itu bukan hanya pada waktu saudara apa? Saudara berdoa. Bahkan ketika saudara nyetir mobil, saudara bisa menanti-nantikan Tuhan. Ketika ada pergumulan di dalam pikiranmu, engkau bisa menanti-nantikan Tuhan dan Tuhan bisa berbicara kepadamu. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah hasil perenungan saya. Hasil apa saya dengan Tuhan. Tuhan berkata, istirahatlah di dalam kasih-Ku. Wow. Saudara, dengan jalan itu saudara, engkau akan memiliki kekuatan dalam hidupmu. Ada energi baru. Ya, kalau saudara baca ayat 29 dikatakan, dia dalam bahasa Inggrisnya dia memberikan energi yang baru. Wow, dahsyat banget. Saya mau nanya, saudara energinya dapat dari mana untuk menjalani kehidupan saudara? Ada orang mendapatkan energinya dari dari ya hidup dengan teman-teman happy gitu ya. Wah, dia merasa berenergi. Tapi itu nggak bertahan lama. Boleh nggak dengan teman? Boleh. Saudara mendapatkan energi dari orang lain. Saudara mendapatkan energi dari apa yang saudara dapatkan, sesuatu yang saudara dapatkan. Tetapi yang paling baik, saudara mendapatkan energimu dari mana? Dari Tuhan. Kalau engkau mendapatkan energimu dari Tuhan, engkau sanggup menghadapi situasi apapun dalam hidupmu. Kau perlu mendapatkan energimu dari Tuhan. Satu ayat firman Tuhan, saya nggak catat di sana, dikatakan begini. Yesaya 64 ayat 4 dikatakan begini, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Ketika engkau nggak ngerti harus berbuat apa lagi, engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau mendiamkan dirimu di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan berperang untukmu. Wow, dahsyat enggak? Tuhan yang akan berperang untukmu. Kenapa? Karena engkau menanti-nantikan Dia, engkau berharap kepada Dia, Tuhan yang berperang atas hidupmu. Wow, dahsyat sekali, men. Kau sudah usaha nggak bisa, kau sudah lakukan, kau tinggal bergantung, diam di dalam, istirahat di dalam kasih Tuhan. Dan ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berperang atas hidupmu. Banyak hal yang nggak bisa kita nggak bisa kontrol manusia, kita nggak bisa kontrol situasi dan keadaan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan beracara untuk hidup kita. Mengapa kasih Allah? Kasih adalah, coba baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Kasih Allah adalah kasih yang satu arah, hanya bergantung pada pihak pemberi. Saudara tidak setia, Allah tetap mengasihimu? Yes. Saudara tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihimu? Yes. Saudara menghina Tuhan, Tuhan tetap mengasihimu? Yes.
Saudara terus jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengasihimu? Yes. Sebutkan apa saja. Kenapa bisa begitu ya? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab Allah adalah kasih, bukan memiliki kasih. Kalau Allah memiliki kasih, dia bisa nggak kehilangan kasih? Bisa. Tetapi kalau dia adalah kasih itu, dia bisa kehilangan kasih nggak? Enggak, karena dia sendiri kasih. Allah bukan memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih. Jadi kasihnya tidak pernah gagal. Sebab Allah adalah kasih, firman Tuhan berkata begini, baca sama-sama, 1, 2 ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Berapa banyak engkau menolak dirimu, Allah tetap mengasihimu. Sebutkan apa saja yang kau tidak suka, Allah tetap mengasihimu. Mungkin kau berdebat dengan Allah, kau berkata, Tuhan kau enggak adil, engkau tidak begini, Allah tetap mengasihimu. Saya mau nanya, lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Kepada orang-orang yang menyalibkan dia, Allah mengasihi mereka enggak? Makanya tuh dia berkata, Bapa ampunilah mereka, betul? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, itu dahsyat men. Dahsyat sekali. Kita harus sampai mengenal kasih itu dan hidup dalam kasih seperti itu. Amin. Kasih Allah tidak berubah oleh situasi dan kondisi. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih Allah tidak pernah gagal. Katakan, kasih Allah tidak pernah gagal dalam hidupku. Dan kasih ini, saudara, ya kita lihat nanti. Kasih Allah bukan hasil usaha kita. Kasih Allah diberikan dengan cuma-cuma. Kita hanya dapat menerima atau menolaknya atau mengabaikannya. Yang mana saudara sekarang? Menerimanya, menolaknya, atau mengabaikannya, menganggap sepi kasih dan kemurahan Tuhan? Coba baca sama-sama, 1, 2 ya. Kalau kita menerima, maka itu adalah sebuah berkat dalam hidup kita. Namun kalau kita menolak atau mengabaikan, kita tidak menerima berkat-berkat yang disediakan oleh karena kasih Allah tersebut. Namun Allah tetap mengasihi enggak? Tetap. Namun enggak ada untungnya buat saudara. Tapi kalau saya sadar Tuhan mengasihi saya bisa menitikkan air mata. Saya bisa nangis. Saya bisa tersentuh. Saya bisa merasakan rasa aman. Saya bisa merasakan kedamaian. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya. 1 Yohanes 4 ayat 10, sama-sama. Inilah definisi kasih. Apa itu definisi kasih? Ini dia. 1, 2, ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Bukan saya berusaha untuk dikasihi Allah. Bukan karena saya sudah berbuat baik baru saya dikasihi Allah. Bukan karena saya rajin ke gereja Allah mengasihi saya. Bukan karena saya sudah memberi persembahan Allah mengasihi saya. Bukan. Tetapi Allah telah mengasihi kita no matter what, tidak peduli apapun kondisinya. Bahkan firman Tuhan katakan Allah mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Jadi kasih Allah itu bukan barter. Kasih Allah itu satu arah. Seperti apakah kualitas kasih Allah sehingga kita dapat beristirahat di dalamnya? Ya, kalau saudara baca 1 Korintus 13, ya, ayat 1 sampai 13 nanti. Salah satunya ayat 7 berkata begini. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kualitas kasihnya Allah. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, love bears all things.
dapat menanggung, dapat membawa segala sesuatu regardless of what comes. Enggak peduli apapun yang terjadi dalam hidupmu, enggak peduli apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita hidup di dalam kasih, kita mampu menanggungnya. Tapi kalau saudara enggak hidup di dalam kasih, saudara enggak akan mampu menanggung beban yang berat dalam hidup ini. Love bears all things regardless of what comes. Believes all things, looking for the best in each one. Artinya saudaraku, karena kita hidup di dalam kasih, kita percaya yang terbaik ada dalam hidup setiap orang dalam hidup ini. Coba kita membenci orang karena apa? Karena kita selalu melihat kekurangannya, betul enggak? Tapi coba saudara lihat kelebihannya. Saudara mulai terbuka enggak hatinya? Jangan selalu lihat kekurangan. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Mari coba lihat secerca harapan dari apa? Kebaikan-kebaikan yang dia punya dalam hidupnya. Mungkin seseorang tersebut tidak seperti yang saudara harapkan dalam hidup ini. Tapi coba lihat kebaikannya ada nggak? Ada. Saya praktekkan itu dalam pernikahan saya praktekkan itu dalam kehidupan keluarga. Melihat kebaikannya. Itulah kasih. Ya. Hope all things. Ya, remaining steadfast during difficult time. Artinya saudaraku berharap, memiliki pengharapan. Enggak pernah kehilangan harapan. Tetap berdiri teguh selama waktu-waktu sulit. Itulah kalau kita hidup di dalam kasih. Tapi kalau kita enggak hidup di dalam kasih, kita kehilangan pengharapan. Endures all things without weakening. Bertahan, ya, sabar, ya, menunggu segala sesuatu tanpa menjadi lemah. Wow. Jadi saudara yang kekasih, mari hari ini beristirahatlah di dalam kasih Tuhan. Apa persoalanmu? Percaya yang terbaik akan datang dalam hidupmu. Apa yang kau alami hari ini? Percaya bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Jangan keluar dari kasih Allah, jangan. Keluar dari kasih Allah engkau hidup dengan kekuatanmu sendiri. Ketika engkau hidup di dalam kasih Allah, engkau bergantung kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang beracara dalam kehidupanmu. Engkau hanya akan melihat saja kemenangan demi kemenangan akan kau lihat dalam hidupmu. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Jangan hidup dari apa yang kau lihat hari ini. Mungkin hari ini yang kau lihat itu kabut. Ya, enggak ada sesuatu yang baik yang mungkin kau lihat dalam hidupmu hari ini. Tapi kalau engkau tinggal di dalam kasih Allah. Kemarin ya saya suka melihat dokumenter, saudaraku. Kalau saya nonton televisi saya suka lihat dokumenter. Saya ngelihat kemarin saudaraku sekumpulan orang yang naik gunung Elbrus, gunung tertinggi di Eropa itu ada di Rusia, saudara. Ya, saudara, ini para pendaki ini ada yang sudah pengalaman, ada yang belum sama sekali, baru pertama kali naik gunung itu, saudara. Ya, ketika mereka mau mendaki, saudaraku, tiba-tiba saudaraku kegelapan muncul, saudaraku, dan hujan es mulai datang. Mereka harus turun kembali, sabar menanggung segala sesuatu. Mereka berkemah di tempat di mana tadinya mereka berkemah. Padahal tadinya waktu mereka berkemah, saudaraku, ya, waktunya mereka berkemah, mereka bangun pagi, mereka sudah siap sepertinya, tapi waktu mereka naik sampai titik tertentu, mereka harus turun. Kenapa? Kalau mereka lanjutkan perjalanan mereka, saudaraku, mereka ada dalam bahaya, saudara. Mereka harus turun dan kembali berkemah, saudaraku. Ketika mereka berkemah, beberapa hari di sana, akhirnya pemimpinnya berkata, ini waktunya kita berangkat. Padahal waktu itu masih sangat gelap, saudaraku. Tapi itulah insting seorang pemimpin, saudara. Akhirnya mereka berangkat. Ketika pagi harinya mulai ada sinar matahari, saudara. Saya bilang, wow.
Kalau hari ini kehidupanmu berkabut dan dipenuhi dengan salju, saudara, dingin gak tertahankan, sabar menanggung segala sesuatu. Hiduplah di dalam kasih Allah. Kalau engkau beristirahat di dalam kasih Allah, maka kualitas sabar menanggung segala sesuatu ada di dalam hidupmu. Itu bukan sesuatu yang kau usahakan. Ketika engkau hidup di dalam, beristirahat di dalam kasih Allah, maka sabar menanggung segala sesuatu adalah buahnya. Amin. Kau akan sanggup dan percaya segala sesuatu. Percaya bahwa yang terbaik akan datang dalam hidupmu. Gak peduli apapun yang ada dalam hidupmu hari ini. Engkau menjadi orang yang unstoppable. Tidak dapat dihentikan. Karena apa? Karena engkau beristirahat di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Jesus Lord, haleluya. Kasih yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Renungkan nyanyian ini. Kasih yang Jadikan jadi bahagian hidupmu. hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Di manakah engkau berlindung hari-hari ini? Di manakah engkau beristirahat hari-hari ini? Apakah engkau beristirahat di dalam situasi dan kondisi yang aman dan nyaman? Apakah engkau beristirahat di dalam kondisi yang baik? Hatimu hanya tenang ketika segala sesuatu menjadi baik, seperti yang kau inginkan. Ingatlah, hidup ini tidak selalu seperti apa yang kau inginkan, saudara. Bahkan kebanyakan hidup seperti tidak apa yang kau inginkan, kau harapkan dalam hidupmu. Kalau engkau beristirahat di sana, maka hidupmu akan up and down. Kalau engkau beristirahat atas perbuatan-perbuatan seseorang atas hidupmu, betapa engkau sedang beristirahat di tempat-tempat yang licin. Ketika orang mengasihimu, engkau merasa aman dan nyaman. Ketika orang menolakmu, engkau menjadi kecewa, putus asa, dan engkau merasa dirimu tidak berharga. Atau engkau beristirahat di dalam berapa banyak uang yang engkau punya. Ketika uangmu banyak, engkau merasa aman. Tapi ketika uangmu mulai berkurang, engkau merasa takut. Karena engkau bersandar, beristirahat, berpijak di tempat yang tidak aman. Saudara, hari ini, mari saudara, beristirahatlah di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. He cares about you. Dia peduli kepadamu. Pada waktu engkau susah, dia ada di sana. Pada waktu engkau sedang ada dalam pergumulan, dia ada di sana. Hanya kerap kali engkau tidak menyadarinya. Engkau lebih sibuk dengan problem-problemmu. Itulah sebabnya Alkitab berkata, diamlah. Diamkan, tenangkan jiwamu. Dengar Tuhan berbicara kepadamu. Minta Tuhan berkata sepatah kata kepadamu, sehingga engkau dapat berdiri teguh di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Di manakah engkau beristirahat hari-hari ini? Apakah engkau beristirahat dari seseorang? Perbuatan-perbuatannya sangat mempengaruhi hidupmu. Sukacitamu hanya dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakannya. Mari hari ini alihkan tempat istirahatmu dan katakan, Tuhan, aku mau beristirahat di dalam Engkau saja. Beritahukan kondisimu. Dan aku percaya sebab firman Tuhan berkata, kasih percaya segala sesuatu. Percaya yang terbaik dari Tuhan akan datang kepadamu. Percaya di balik awan kelabu akan ada sinar mentari yang terang benderang. Tinggallah di dalam kasih Tuhan sehingga engkau tidak akan pernah kehilangan pengharapan dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa tetap berharap. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar berharap, dia tetap berharap. Demikianlah engkau di dalam kehidupanmu. Bahkan ketika segala sesuatu engkau sudah lakukan dan engkau tidak bisa berbuat banyak lagi, Allah akan berperang atas hidupmu. Allah akan membukakan jalan atas hidupmu. Beristirahatlah di dalam Tuhan. Jangan di dalam egomu. Beristirahatlah di dalam kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
harta yang paling berharga dalam hidupmu. Bukan uangmu, bukan pekerjaanmu, bukan temanmu, tapi Tuhan, jadikan dia jadi harta terbesar yang tidak pernah meninggalkan engkau. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita tutup ibadah kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan Allah Roh Kudus menuntun langkah hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Jemaat Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti ibadah raya online GVI Citri Blessing Community hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Setelah ibadah ini selesai, silakan memberi persembahan Anda melalui rekening bank gereja atau melalui aplikasi pembayaran online yang telah tersedia. Subscribe YouTube channel ini dan follow media sosial GVI Citri Blessing Community. Tuhan Yesus memberkati.